Oke, coba bayangkan deh suasana tegang ini ya. Anda ada di ruangan tanpa jendela, mungkin ribuan mil jauhnya dari rumah. Jauh banget ya? Iya. Udaranya pengap, terus ada suara AC yang gimana ya, berderit gitu. Nah, di depan Anda ini ada satu ponsel. Ponsel Nokia tua. Yang jadul itu ya? Betul. Dan semua mata tertuju ke ponsel itu. Nungguin bunyi dering, nunggu kabar soal 6 orang sandera. Dan juga uang tebusan 3 juta dolar itu Ya, kan, di Timur Tengah lagi kasusnya. pas banget. Ini bukan negosiasi bisnis yang biasa kita dengar lah. Serius ini. Iya, serius banget. Nah, kali ini kita mau bedah studi kasus negosiasi nomor 4. Ini dari buku Order Out of Chaos. Penulisnya Scott Walker. Dia ini mantan negosiator penyanderaan dari Scotland Yard. Scott Walker. Oke. Intinya, kejadian ini nyata, dan fokus kita kali ini tuh lebih ke tekanan psikologis yang ekstrim. Psikologis ya. Iya, dan gimana pentingnya pengelolaan emosi. Tapi bukan cuma emosi penyandera, justru yang menarik, emosi perantara negosiasinya itu sendiri. Oke, oke. Situasi awalnya aja udah pelik ya kedengarannya. Ada kendala bahasa, dialek juga. Jadi tim negosiator ini nunjuk perantara lokal, namanya John gitu ya. Betul, John. Dia satu-satunya yang bisa nyambung, bisa komunikasi langsung sama para penyandara. Nah, dari situ tekanan langsung datang. Pastilah ya, tuntutannya langsung gede gitu. Iya, langsung 3 juta dolar plus ancaman. Kalau nggak dipenuhi atau kalau sampai melibatkan polisi, Sandara bisa dibunuh. Jadi, ya udah permainan negosiasi yang taruhannya nyawa ini dimulai. Ngeri banget. Si John ini awalnya gimana? Awalnya sih John ini kelihatannya cukup oke ya, tenang, terus ngikutin arahan dari tim dengan baik. Tapi ya kondisi kayak gini kan berat ya, jadi nggak bertahan lama juga dia. Nah, ini dia nih masalahnya. Jadi setelah hampir sebulan ya, non-stop gitu. 16 jam sehari mantengin telepon itu, Iya kebayangkan tekanannya. kondisi John ini digambarin udah parah banget. Sampai disebut a broken man. Udah nggak bercukur, nggak mandi, mentalnya bener-bener, hancur lah. Betul. Ini bukan sekedar capek biasa loh ya. Bukan ya? Jauh. Dan yang menarik sekaligus gentingnya itu kondisi si John ini malah jadi titik kritis utama. Kalau komunikator utamanya ini runtuh secara mental, ya ampun, seluruh strategi negosiasi bisa gagal total. 6 nyawa itu bergantung ke dia ya? Persis, bergantung pada kemampuannya dia yang saat itu udah, ya hilang lah. Stabilitas internalnya itu udah lenyap sama sekali. Nah, di titik ini, si Scott Walker, pemimpin timnya itu, dia bikin keputusan yang, wah, berani banget sih menurut saya. Gimana tuh? Dia sadar kalau kondisi John ini lebih urgent, lebih mendesak daripada kontak sama penyanderanya saat itu. Jadi dia mutusin, penyandera bisa nunggu. Fokusnya pindah total ke internal si John ini. Wah, itu langkah yang nekat ya? Nekat dan berisiko banget kan? Mengabaikan penyandera gitu aja. Banget. Tapi ya disinilah prinsip kuncinya keluar. Stabilitas internal itu jadi fondasi buat aksi eksternal yang efektif. Si Walker ini sadar, sebelum dia bisa ngelola penyandera, dia harus benerin dulu alat komunikasinya. Alat komunikasinya itu si John ya? Iya, si John, ini soal mengelola apa yang disebut Walker itu red center. Internalnya John. Bayangin aja ini kayak jangkar mental kita lah ya. Pusat kendali diri, pusat ketenangan di tengah badai emosi. Red Center, oke. Caranya, gimana cara mulihin orang yang udah diambang kehancuran gitu di tengah krisis segede ini? Langkahnya apa aja tuh? Oke, pertama itu validasi emosi, penting banget nih. Walker nggak nyalain John sama sekali. Malah dia bilang kalau reaksi John marah, frustrasi, putus asa itu ya sangat bisa dipahami atau wajar banget lah. Oke, jadi diakuin dulu perasaannya ya, biar nggak defensif mungkin. Tepat sekali, biar dia nggak merasa dihakimi. Nah, setelah emosinya divalidasi, Terus, langkah berikutnya itu bantu John buat melakukan reframe atau membingkai ulang persepsinya dia soal situasi ini. membingkai ulang. Gimana tuh maksudnya? Ini ada 3 aspek penting, fokus, makna, sama tindakan. Jadi fokusnya itu dialihkan, jangan mikirin yang salah terus atau potensi buruk ke depan, tapi lihat kemajuan sekecil apapun yang udah dicapai. Cari harapan. Oke, jadi geser fokus dari negatif ke positif ya, walau kecil. Iya. Terus yang kedua, makna. Ubah pandangan yang tadinya kayak, wah ini bencana total, jadi lebih optimis.
Optimisnya tapi berdasarkan fakta ya, berdasarkan kekuatan dan sumber daya tim yang ada. Oke, masuk akal. Jadi bukan cuma positive thinking kosong ya? Lalu yang ketiga, Yang ketiga, tindakan. Ini konkret banget. Dari yang tadinya mengabaikan diri, nggak mandi, nggak cukuran, jadi kembali merawat diri, mandi, bercukur, terus komitmen lagi sama strategi negosiasi yang udah disepakati bareng. jadi kembali ke rutinitas dasar dan komitmen awal ya? Betul. Ada juga teknik pendukung kayak latihan pernafasan sederhana gitu, buat bantu nenangin sistem sarafnya dia. Wah, lengkap juga ya pendekatannya. Terus, gimana hasilnya? Berhasil nggak strategi ini? Hasilnya, luar biasa sih. Si John ini pulih, benar-benar pulih. Dia balik lagi dengan energi baru, fokusnya kembali tajam, siap lanjut negosiasi. Syukurlah. Terus negosiasinya gimana? Negosiasinya dilanjutin, dan kali ini efektif banget. Tebusan yang tadinya diminta $3 juta, Iya, turun jadi berapa? berhasil ditekan, turun drastis banget. Jadi cuma $127.000. Hah? Serius? Dari 3 juta jadi cuma segitu? Jauh banget. Jauh banget kan? Angka yang beda sekali. Dan yang paling penting, sandranya. Nah, itu dia yang paling penting, ke-6 sandera itu berhasil dibebaskan tanpa cedera sedikit pun. Selamat semua. Alhamdulillah. Luar biasa sih ceritanya. Keberhasilan ini, ya sangat bergantung pada pemulihan kondisi internal si John tadi. Kuncinya di situ ternyata. Wow. Jadi pelajaran utamanya nih dari kasus Hashtag 4 ini buat kita semua, buat Anda yang lagi dengerin, apa dong? Intinya gini, kalau Anda lagi dalam situasi yang tekanannya tinggi banget, seringkali langkah pertama yang paling penting itu justru ngelola kondisi internal Anda dulu. Internal diri kita ya. Iya, emosi Anda, fokus Anda, pola pikir Anda, bahkan kalau itu artinya harus nunda sebentar tindakan keluar, karena ketenangan sama kejernihan internal itu jadi pondasi buat nemuin solusi eksternal yang efektif. Bener juga ya. Mungkin Anda yang dengerin nggak akan pernah negosiasi Sandra ya, mudah-mudahan sih nggak. Tapi prinsip ngelola red center internal ini relevan banget kan? Relevan banget. Di rapat penting yang tegang, ngerjain proyek sulit, atau bahkan mungkin pas lagi ada percakapan personal yang menegangkan gitu. Kemampuan kita ngatur fokus, Memberi makna yang konstruktif ya. betul, terus ngambil tindakan yang sadar, bukan reaktif. Itu kuncinya. Ini soal mengenali kapan Anda perlu minggir sebentar, atur diri dulu, sebelum balik lagi hadapi tantangan di luar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba direnungkan ini. Kalau Anda lagi merasa tertekan hebat, seberapa sering sih Anda secara sadar berhenti sejenak buat ngelola diri Anda sendiri, pikiran dan emosi Anda sebelum nyoba ngelola masalah yang ada di depan mata? Pertanyaan bagus tuh. Mungkinkah jeda buat kalibrasi internal ini, justru malah jadi akselerator, jadi pendorong buat tindakan eksternal yang lebih efektif nantinya? Coba dipikirkan deh.